Halo, selamat siang teman-teman. Salam tanam berduri. Kembali lagi pada video kali ini, teman-teman. Nah, ini kebun TBM saya, teman-teman. Baru kemarin habis ditabas. Nah, ini kelihatan yang sudah bersih, teman-teman. Jadi sebelum kita membahas pada pertemuan hari ini, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga para petani sawit semuanya dalam keadaan sehat ya. Semua tetap semangat ya merawat kebunnya di masa TBM, teman-teman. Jadi jangan patah semangat. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang pupuk NPK, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya kebun sawit yang mau menggunakan pupuk NPK, bisa video kali ini jadikan acuan ya. Di samping menggunakan pupuk NPK ini, kita lebih dipermudah ya daripada pupuk tunggal, teman-teman. Apalagi sekarang di bulan awal Desember ini musim hujan sudah mulai turun ya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung apakah menggunakan pupuk tunggal atau pupuk NPK, jadi teman-teman bisa menyimak video yang saya sampaikan ya. Ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi, teman-teman. Nah, jadi pada intinya dalam pemupukan kelapa sawit itu yang sudah saya sampaikan sebelumnya di video yang pernah sudah saya upload, sistem pemupukan kelapa sawit. Sebenarnya dalam pemupukan kelapa sawit itu dasarnya ada 3 tahapan, teman-teman. Nah, itu teman-teman, kita lagi nabas ya, teman-teman. Nah, 3 tahapan yang saya maksud itu adalah tahapan pembibitan. Jadi kalau teman-teman melakukan pembibitan yang baru beli kecambah dari balai benih ya, itu bisa jadikan acuan juga ya. Yang pertama tadi pembibitan umur 1 sampai 12 bulan ya. Yang kedua ada pemupukan tahap 2, yaitu tanaman yang belum menghasilkan ya 1 sampai 3 tahun. Nah, seperti punya saya ini ya. Ini usia tanam 1 tahun 5 bulan kalau nggak salah ya, teman-teman. Dan juga ada tahap yang ketiga, yaitu tanaman yang menghasilkan. Nah, itu setiap tahapan memiliki dosis dan atau takaran berbeda-beda, teman-teman. Nah, jadi video kali ini saya akan membahas bagaimana takaran atau pupuk NPK yang cocok digunakan setiap usia tanaman itu sendiri, teman-teman. Nah, yang pertama, tahap pertama usia 1 sampai 12 bulan.
Tentu fase ini dimana lagi masa pertumbuhan ya. Jadi masih dalam tahap pembentukan akar dan batang teman-teman. Jadi supaya batang dan akar itu kuat, pupuk NPK yang cocok digunakan adalah pupuk NPK dengan kadar 15, 15, 6, dan 4 teman-teman. Jadi 15-nya itu nitrogen, 15 itu kan 15, 15, 6 dan 4. 15 itu nitrogen, 15 itu fosfor, 6 itu kalium, dan yang 4 itu adalah borak teman-teman ya. Jadi 15, 15, 6 dan 4. Nah lalu berapa, aduh banyak kayunya nih teman-teman. Untuk dosisnya ya, untuk dosis yang digunakan usia 1-3 bulan itu bisa teman-teman gunakan 300 gram ya. Jadi per pohon silahkan teman-teman gunakan 300 gram per pohon. Nah untuk berikutnya misalnya sudah usianya 4-12 bulan, teman-teman bisa gunakan dosis 75 gram ya per pohon. Nah jadi itu tahap pertama untuk pupuk NPK yang teman-teman gunakan. Lalu tahap yang kedua, jurang teman-teman. Kita duduk aja di sini ya. Kira enak. Enak ya teman-teman kalau sudah bersih ya. Enak dipandang ya. Itu yang belum sebelah sananya. Oke, tahap kedua yaitu tahap tanaman belum menghasilkan, yaitu tanaman yang seperti punya saya ini teman-teman. Umur 1-3 tahun. Jadi pemupukan pada tahap ini ya tentu kadar atau dosisnya meningkat teman-teman. Jadi jenis pupuk NPK yang teman-teman gunakan itu bisa NPK yang 12, 12, 17, 2 plus TE. Nah, jadi di sini ada unsur kandungan nitrogennya 12, fosfornya 12 ya, kaliumnya 17 ya. Jadi kalium di sini kenapa lebih tinggi teman-teman? Karena pada usia seperti ini ya, untuk pertumbuhan vegetatifnya teman-teman. Makanya kaliumnya di sini lebih tinggi. Tapi sebenarnya kalau ada pertanyaan bagaimana kalau pakai yang NPK yang tadi yang di awal yang 15, 15, 6 sama 4 itu tidak apa-apa sebenarnya teman-teman ya. Bisa kalian gunakan juga yang itu boleh ya. Tapi kalau mau pertumbuhan vegetatifnya cepat ya, itu saran saya yang 12, 12, 17, 2 plus TE itu. Nah lalu dosis yang direkomendasi pada usia ini 1-3 tahun ini ya. Jadi kalau saya pribadi
kemarin yang di kebun satunya itu saya gunakan 2, ya 2 atau 2,5 kilogram per pohon. Tapi kalau misalnya budgetnya sedikit 2 kilogram aja teman-teman ya. Jadi ini kemarin saya terakhir memupuk ya. Ini saya pakai 1,7 gram ya, sebenarnya kurang ya. Makanya pertumbuhannya enggak bagus. Sebenarnya bagus-bagus saja sih, tapi masih kurang teman-teman. Jadi teman-teman gunakan 2 kilogram pas saja sudah itu. Nah, lalu tahap 3. Nah, ini tahap 3 yaitu tanaman yang sudah menghasilkan. Ini biasanya usia tanam 4 sampai 20 tahun ya, 4 sampai 20 tahun teman-teman. Curang. Ini lahan kebun kita banyak curangnya teman-teman. Nah, pada tahapan terakhir ini ya, tanaman yang sudah sempurna, tanaman yang menghasilkan, tentu fokus pada tujuan kita dalam memupuk. Tujuannya ya ke buah teman-teman. Nah, jadi kalau dianjurkan pemupukan pada tahapan yang sudah menghasilkan, itu teman-teman bisa gunakan pupuk NPK 13,6,27 4 plus 0,6 atau 13,8,27 4 plus 0,5 B. Jadi di sini kita tahu sendiri, kita lihat sendiri kadar kaliumnya sangat tinggi teman-teman. Jadi kadar kalium itu kita tinggikan karena kalium itu kan sangat menunjang pertumbuhan buah teman-teman. Makanya di sini kaliumnya kadarnya 27 teman-teman. Nah, pada pemupukan ini ya, tentu tahapan setiap tahunnya itu berbeda teman-teman. Nah, kalau usia 4 sampai 8 tahun dosisnya itu bisa 2,5 kilogram teman-teman ya. Kalau untuk usia 9 sampai 13 tahun atau 9 sampai 15 tahun itu bisa 3 sampai 4 kilo ya per pohon. Nah, di atas 15 tahun ke atas itu tentu lebih banyak teman-teman ya, bisa 5 kg per pohon. Jadi kalau saya belum mengalami itu ya, karena yang saya punya itu cuma umur masih 5-6 tahun. Jadi kalau 5 sampai 6 tahun itu yang saya gunakan 2,5 kg per pohon teman-teman. Jadi itu pemupukan menggunakan NPK teman-teman ya, bisa teman-teman praktekkan. Nah, bisa nanti teman lihat bagaimana perkembangan sawitnya. Jadi ini cuma pengalaman pribadi teman-teman. Saya cuma berbagi dengan pengalaman yang saya punya. Mungkin teman-teman yang sudah senior bisa berbeda pendapatnya. Ya, tapi ini video ini saya berikan informasi kepada teman-teman yang masih pemula teman-teman. Masih semangat? Semangat. Semangat. Oke teman-teman, tuh untung cuacanya tuh, wah, cuacanya mendukung, tidak panas ya. Kalau tadi pagi panas sekali. Nah,
Demikian informasi tentang pemupukan menggunakan NPK teman-teman. Ya, terima kasih yang sudah setia menonton video saya, yang sudah komen, menyukai serta share video saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga petani sawit sukses selalu, sejahtera, dimudahkan rezekinya. Nah, ini yang belum teman-teman, masih semak belukar. Nah, ini kemarin dimakan kera. Di daerah kami ini banyak kera teman-teman. Jadi kadang-kadang kita petani ini bingung mau kita bersihkan, takut nanti kera yang menyerang. Ini awalnya saya bersihkan jalurnya aja teman-teman, tapi karena nggak pernah ditabas total ya, begini jadinya tuh anak kayuannya besar-besar ya. Terima kasih teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, kita selalu diberikan semangat untuk merawat tanaman sawit kita. Oke, sampai jumpa kembali.